Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, RT 4, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Di sini saya akan mencoba untuk mengoperasikan aplikasi wallet, yaitu aplikasi handphone gratis developed by Budget Bakers untuk perencanaan keuangan sederhana Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Di sini langsung saja bisa klik mulai sekarang, atau mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ingin mengecek, mungkin untuk membaca-baca sekedar informasi, mungkin bisa saja langsung saya mulai sekarang. Kita klik. Oke, di sini bapak-bapak, ibu-ibu bisa langsung klik saya telah meninjau dan menyetujui ketentuan layanan di centang saja, kemudian diklik hubungkan dengan Google. Jadi di sini bapak-bapak atau ibu bisa memilih, bisa hubungkan dengan Google, hubungkan dengan Facebook, atau daftar menggunakan email. Kalau di sini saya sendiri menggunakan untuk melalui Google. Jadi di sini ya hubungkan dengan Google. Kemudian ini di sini saya pilih yang Lutfia Nugrah yang nomor 2. Oke, mungkin kita tunggu sebentar. Oke, di sini bapak-bapak atau ibu-ibu bisa memilih mata uang dasarnya apa. Jadi di sini ada banyak ya. Tapi di sini saya sarankan untuk memilih Indonesia Rupiah saja. Kita klik konfirmasi. Di sini ada saldo kas untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang Anda punya dalam dompet fisik Anda. Jadi uang berapa sih yang kelihatan Bapak Ibu sekalian? Kalau saya mungkin di sini saya mungkin bisa mengetikkan 500.000 untuk sekedar memberi untuk penerapan aplikasinya sendiri. Setelah selesai klik 500.000 saya centang. Nah, kemudian di sini ada beranda, di sini ditampilkan ada beranda, kemudian ada fitur akun, menu akun, ada wallet now. Nah, di sini saya sarankan Bapak Ibu untuk fokus pada menu akun di sini. Jadi di sini di menu akun ini ada daftar rekening, ada struktur pengeluaran, tinjauan catatan terakhir, tren saldo, dan rencana pembayaran mendatang. Nah, di sini mungkin Bapak-bapak atau Ibu-ibu bisa membuka buku sakunya mengenai akun beranda. Nah, di sini di akun beranda sendiri itu ada daftar rekening. Nah, di daftar rekening ini bapak-bapak atau ibu-ibu bisa menambahkan, kalau di sini daftar rekening tunai, mungkin saya bisa menambahkan akun di sini. Nah, kalau saya sarankan, karena ini hanya bersifat aplikasi pembantu, jadi bapak-bapak atau ibu-ibu masukkan manual saja, jangan untuk sinkronisasi bank. Karena saya sangat tidak menyarankan, jadi lebih baik masukkan manual. Kemudian di sini untuk nama rekeningnya, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu bisa mungkin punya bank, ya kan, mungkin untuk ada Bank Mandiri, Bank BCA dan sebagainya, bisa diklik di sini, diketik ini, Bank Mandiri. Nah, untuk nomor rekening banknya sendiri, saya sarankan mungkin untuk tidak mengisi di sini, ya, karena ini hanya sebagai aplikasi pembantu. Kemudian pilih jenis akun di sini. Di sini ada umum, tunai, akun saat ini, kartu kredit, rekening tabungan, bonus, dan lain sebagainya. Karena di sini sifatnya bank, jadi mungkin saya akan klik rekening tabungan. Untuk nilai awalnya sendiri, saldo yang tertera di bank bapak-bapak atau ibu-ibu, mungkin di sini sebagai contoh saya akan memasukkan uang 1 juta rupiah. Oke, di sini saya klik masukkan. Kemudian mata uang DR, warna ini sebagai pembeda, jadi bisa saja bisa klik, mungkin karena Bank Mandiri lebih bersifat lebih ke arah warna biru, jadi saya mungkin bisa pilih yang biru ini. Oke, saya centang saja. Oke, di sini mungkin saya yang tunai ingin saya ganti ya dulu. Jadi bapak-bapak atau ibu bisa mengganti di sini ketika di sini ada tulisan tunai ya. Nah, mungkin di sini saya ganti dengan nama rekeningnya dompet fisik. Nah, di dompet fisik ini ya, ini ada warnanya, mungkin saya bedakan yang mungkin warna hijau.
Di sini saya centang saja. Oke, untuk selanjutnya mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang punya e-money. Nah, di sini mungkin saya akan mencontohkan untuk menambahkan di sini memasukkan manual. Saya akan memasukkan rekening OVO. Untuk tipenya karena di sini tidak ada pembayaran mobile, jadi saya pilih umum saja. Kemudian untuk nilai awalnya saya pilih 500.000. Ya, sebagai contoh saja, bapak-bapak atau ibu-ibu bisa disesuaikan dengan saldo yang ada di e-money-nya. Kemudian karena OVO basicnya warna ungu, saya pilih warna ungu. Ini saya centang. Baik, di sini untuk daftar rekening sudah masuk semua, ada dompet fisik, bank mandiri, dan OVO. Kemudian bisa dilihat di buku sakunya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, kita bisa mengecek untuk tinjauan catatan terakhir. Karena di sini belum ada, struktur pengeluaran juga belum ada. Di sini struktur pengeluaran belum ada. Untuk tren saldo juga masih 2 juta ya. Nah, untuk sekarang lanjut saja ke bab yang kedua, yaitu pemasukan, pengeluaran, transfer, dan kategori transaksi. Di sini masuk ke dalam catatan transaksi, yaitu di mana bapak-bapak atau ibu-ibu bisa klik plus di sini. Oke, mungkin saya akan memberikan contoh untuk pemasukan. Mungkin karena saya masih mahasiswa, jadi saya mendapat pemasukan 100.000. Jadi di sini saya akan mencontohkan memberikan 3 pemasukan dan 3 pengeluaran. Kemudian di sini bapak-bapak atau ibu bisa mengecek di kategori ya. Di kategori transaksi itu sendiri, jadi ada 11 kategori transaksi, makanan dan minuman, berbelanja, perlengkapan rumah, bisa dicek sendiri ya. Kemudian untuk diklik, ketika kita mengklik itu ada subkategori di bawahnya. Jadi kategori umumnya makanan dan minuman, subkategorinya bahan makanan, bar, kafe, restoran, makanan, tempat saji. Kemudian berbelanja juga sama, umumnya berbelanja, subkategorinya ada banyak di sini. Mungkin bisa dilihat bapak-bapak atau ibu-ibu. Dan di sini saya akan merujuk kepada penghasilan dan saya akan memilih upah atau faktur. Jadi ini 100.000 ya. Upah atau faktur, kemudian bisa diklik di sini. Untuk catatan mungkin saya bisa mengetikkan uang ibu. Kemudian di sini tanggal. Di sini bisa merujuk ke tanggal saat ini ataupun tanggal input bapak-bapak atau ibu-ibu mendapatkan uang itu atau mendapatkan pemasukan dari uang yang dijadikan tadi upah itu. Terus untuk tipe pembayarannya tunai, dibersihkan. Nah, untuk statusnya sendiri dibersihkan itu artinya dikurangi dengan saldo yang ada di daftar rekening. Terus untuk disesuaikan berarti tidak dikurangi dengan ini. Kemudian kalau belum jelas itu biasanya nanti juga belum dikurangi dengan saldo di daftar rekening. Tapi karena belum jelas biasanya nanti ada pilihan lebih lanjutnya lagi. Di sini saya akan pilih untuk dibersihkan. Kemudian saya klik. Nah, dompet fisik saya bertambah 600.000. Terus di sini mungkin saya akan langsung copy saja ya, mungkin sebentar. Nah, di sini saya salin aja supaya cepat ya. Di sini saya salin supaya lebih cepat. Nah, untuk pemasukan saya sudah mendapatkan 300.000. Kemudian saya akan mencontohkan untuk mengisi pengeluaran. Di pengeluaran ini contohnya saya akan mengisi dengan makan. Mungkin uang makan saya mungkin sekitar 25.000 untuk satu hari, mungkin untuk makanan dan minuman. Bisa saya klik makanan dan minuman. Kemudian di rekening sini saya bisa memilih dompet fisik, OVO ataupun bank mandiri. Jadi kalau nanti saya klik dompet fisik maka yang akan berkurang dompet fisik. Kalau saya klik OVO yang akan berkurang OVO-nya. Nah, begitu pula sebaliknya, jika pemasukan berarti akan menambah dompet fisik ataupun OVO atau bank mandiri itu sendiri. Di sini saya akan pilih dompet fisik. Untuk makanannya saya mungkin akan klik nasi goreng. Ini masih sama ya untuk tipe pembayaran dan sebagainya.
Kemudian ini saya klik centang. Nah di sini mungkin saya akan salin ya supaya kita bisa lebih cepat. Ini nah mungkin saya akan memberikan satu contoh pengeluaran, di mana pengeluaran itu adalah pembelian peralatan. Contoh pembelian peralatan 100.000. Di sini saya akan pilih untuk peralatan berbelanja. Kemudian saya klik elektronik atau aksesoris. Di sini saya akan mengisi catatannya kipas angin. Untuk tipe pembayarannya tunai, status dibersihkan. Mungkin untuk kipas angin ini saya ingin menggunakan rekening tabungan saya. 100.000. Nah, di sini ada fitur yang namanya garansi. Di mana garansi ini mungkin ketika saya beli kipas angin, saya mendapatkan garansi 1 bulan ini. Kita klik oke. Kemudian kita centang. Nah, di sini untuk pengeluaran dan pemasukan, kemudian saya akan contohkan untuk transfer. Nah, di transfer ini biasanya untuk rekening asalnya sendiri saya akan pilih Bank Mandiri, karena biasanya transfer itu karena kegiatan jasa bank. Untuk rekening tujuannya saya pilih untuk di luar dari wallet. Bapak atau Ibu bisa juga untuk tarik tunai ya, mungkin untuk tarik tunai bisa dari Bank Mandiri ke rekening tujuannya mungkin untuk dompet fisik. Tapi kalau di sini konteksnya saya ingin transfer dari rekening saya ke rekening teman saya atau mungkin orang tua saya. Jadi mungkin saya akan mentransfer 200.000 dari rekening saya ke rekening targetnya, rekening target, jadi kayak rekening teman saya atau rekening orang tua saya. Nah di sini mungkin saya akan klik mungkin untuk rekening ibu, mungkin rekening ibu, catat penerimanya mungkin saya akan klik nama ibu saya, atau mungkin bisa untuk nama penerima mungkin bisa dikosongkan saja ya, karena untuk penerima ataupun agak ini sebenarnya hanyalah menu tambahan. Kalau menurut saya nyala menu tambahan. Kemudian ini bisa kita tambah label ya. Nah di sini tambah label juga sebagai menu tambahan. Kenapa? Karena di sini hanyalah sebagai penambah. Contohnya karena rekening ibu, mungkin saya akan klik remote icon love ya di sini. Terus saya klik centang saja. Nah di sini sudah tercantum transfer dari Bank Mandiri di luar dari rekening ke rekening ibu. Nah, mungkin untuk sekarang Bapak-bapak atau Ibu-ibu bisa cek pada bab 1 di buku sakunya lagi. Untuk bab 1 di buku sakunya lagi itu terdapat daftar rekening, struktur pengeluaran dan lain-lain itu mulai terisi. Jadi untuk dompet fisiknya mulai ada penambahan uang, kemudian dari Bank Mandiri ada penurunan uang karena adanya pengeluaran. Kemudian dari OVO mungkin tetap ya, karena ini hanya sebagai perbandingan saja, mungkin ada yang menambah, ada yang menambah dana, kemudian ada yang mengurangi dananya, kemudian ada yang tetap. Dari struktur pengeluarannya bisa kita lihat 30 hari terakhir 175.000. Di sini dari segi berbelanja dan dari segi makanan dan minuman. Nah, untuk di sini kita bisa lihat untuk transfer mengambil di tinjauan catatan terakhir sudah masuk, kemudian ada pembelian kipas angin elektronik masuk. Kemudian ada makanan dan minuman masuk semua. Di sini bisa kita klik lagi. Untuk 30 hari terakhir munculnya seperti ini ya, teman-teman sekalian. Kemudian untuk 7 hari terakhir segini, untuk 12 minggu terakhir segini. Jadi karena bapak-bapak atau ibu-ibu baru mencoba sekarang, mungkin yang terlihat baru semuanya ya. Jadi kayak mungkin start hari ini, 7 hari terakhirnya mulai dari hari ini sampai 7 hari ke depan, kemudian 30 hari ke depan ya, 30 hari ke depan. Jadi startnya mulai hari ini, jadi bisa terlihat semua di sini. Nah ini yang mungkin di catatan terakhir. Kemudian tren saldonya ada yang di sini bisa kita tampilkan ya. Untuk tren saldo di sini ada 1.925.000. Jadi saldo yang kita punya sekarang ada 1.925.000. Didapat dari dompet fisik, Bank Mandiri dan OVO. Oke.
Oke, untuk bab 1 dan bab 2 sudah clear. Kemudian bab 3 pada buku saku itu pada menu data statistik. Nah, di sini sebelumnya saya ingin memberikan informasi bahwa di wallet ini sendiri itu bisa kita klik untuk mode gelapnya supaya tidak terlalu terang. Nah, seperti ini. Jadi ini lebih agar tidak lelah seperti itu. Saldo proyeksi kredit koran. Kita bisa lihat di area saldo tadi ya, untuk tren saldonya seperti ini. Kemudian untuk proyeksi, karena kita belum mengisi rencana pembayaran jadi masih 0 rupiah. Kemudian untuk perkiraan saldonya seperti ini. Ada positif, negatif, ada perkiraan, masih ada saldo akhir perkiraannya itu masih ada. Kemudian untuk arus kasnya sendiri, di sini ada pemasukan 300.000, kemudian ada pengeluaran 175.000. Tren arus kasnya seperti ini, kemudian bisa diklik ya. Untuk tren dan kumulatif perbedaannya ketika tren ini berarti kita klik saja ya. Hari ini 300.000, 175.000, saldonya 125.000. Untuk yang kumulatif masih sama, tapi untuk nanti ketika seiring berjalannya waktu, tren dengan kumulatif ini grafiknya akan berbeda. Jadi seperti itu. Dan untuk perbandingan periode ke periode, ini arus kas, jadi pemasukan min pengeluaran. Nah, di sini pengeluaran kita, di sini ada pemasukan kita. Kemudian dari segi pengeluaran, di sini ada kategori dan label. Tadi hanya ada satu transaksi yang saya gunakan label, yaitu transaksi transfer ke rekening ibu. Nah, mungkin di sini belum keluar karena di sini untuk labelnya sendiri hanya satu, bapak-bapak atau ibu-ibu. Jadi mungkin kalau nanti bapak-bapak atau ibu-ibu ingin memasukkan setiap transaksi itu dimasukkan ke dalam label, mungkin untuk trennya ini akan berubah dan untuk grafik lingkarannya juga akan terisi. Jadi seperti itu, tapi sekali lagi karena label hanyalah sebagai penambah, jadi saya kurang menyarankan untuk menambahkan label itu sendiri. Jadi kayak kurang urgensi lah, itulah sifatnya. Kemudian untuk kredit di sini karena kita memasukkan kredit jadi masih kosong. Nah, di sini ada laporan. Laporan ini lebih kepada analisis dari semua data yang kita telah pelajari di statistik ini. Jadi kayak ada saldo, proyeksi, arus kas, pengeluaran, kredit itu diringkas ke dalam statistik laporan. Oke, untuk bab 3 sudah clear. Kemudian di sini saya akan masuk ke dalam bab 4, yaitu anggaran utang, daftar belanja dan pembayaran. Nah, di sini mungkin saya akan mengajarkan untuk utangnya terlebih dahulu ya. Jadi untuk utang di sini ada aktif dan ditutup. Mungkin saya bisa klik tambah. Nah, di sini konteksnya ketika saya meminjamkan uang, berarti uang saya akan berkurang. Kemudian ketika nanti ada uang masuk ke saya itu akan menambah saldo. Begitu pula sebaliknya, ketika saya pinjam berarti uang saya akan bertambah, kemudian saat suatu hari nanti uang saya akan keluar. Nah, itu perbedaannya. Ketika saya meminjamkan itu berarti disebutnya piutang. Ketika saya pinjam berarti itu disebutnya sebagai utang. Di sini saya ingin klik saya pinjam. Oke. Nah, di sini saya sangat menyarankan untuk pilih tipe hutang yang saya pinjam dari seseorang saja. Jadi klik di sini saja. Kemudian ini kita tidak lewati saja ya, karena kita tidak ada data yang menunjukkan bahwa kita ada utang terhadap orang lain. Jadi ini masih benar-benar fresh atau baru pertama kali kita utang ke seseorang. Jadi kita pilih tidak lewati. Kemudian ini kita izinkan saja. Mungkin untuk nama saya isi utang ke teman. Kemudian untuk deskripsinya mungkin untuk saya isi makanan ringan. Kemudian rekeningnya saya bisa pilih untuk membayar menggunakan OVO. Kemudian untuk makanan ringan itu saya isi 20.000 saja yang masukkan. Untuk tanggalnya tanggal 25 Juli, untuk tenggat waktunya mungkin saya pilih tanggal 30 Juli 2021. Oke. Saya klik
centang. Nah, di sini jika ada buat catatan, saldo Anda akan berubah. Nah, di sini saya sangat sarankan untuk pilih tidak. Kenapa? Karena ketika kita buat catatan, maka uang kita secara tidak langsung akan kalau ini transaksinya uang dengan uang, maka pilih ya untuk membuat catatan. Nanti saya akan berikan perbedaannya ya. Jadi di sini saya akan milih tidak terlebih dahulu. Tidak. Oke, saya berhutang kepada teman makanan ringan 20.000. Kemudian saya hutang lagi. Saya pinjam lagi ya. Saya pinjam terus saya buat hutang. Tidak lewati. Saya pilih tetangga. Deskripsinya karena saya membutuhkan uang, jadi saya pilih uang saja. Uang. Udah, deskripsi untuk akunnya saya pilih dompet fisik. Mungkin saya utang ke tetangga 50.000 tuh. Ya bapak-bapak atau ibu-ibu. Kemudian di sini sama ya. Untuk tenggat waktunya mungkin saya pilih sama saja 30 Juli. Udah saya centang. Nah, di sini saya sangat sarankan untuk membuat catatan. Nah, perbedaannya apa bapak-bapak atau ibu-ibu? Jadi ketika saya membuat catatan, di sini terlihat di tinjauan catatan terakhir 50.000 akan menambahkan saldo dompet fisik saya sebesar 775.000 karena konteksnya saya pinjam uang seperti itu. Kalau untuk saya pinjam uang untuk membeli makanan ringan, jadi seperti teman saya memberikan makanan ringan saya tapi saya masih utang, itu konteksnya kita tidak dapat uang tapi kita dapat makanan ringannya itu sendiri. Jadi kayak kita ada utang untuk membayar makanan ringannya. Nah, seperti yang kita lihat, untuk OVO-nya sendiri tidak berkurang. Karena tadi saya rencananya ingin membayar menggunakan OVO. Nah, di OVO-nya tidak berkurang karena saya tidak membuat catatan gitu. Jadi logikanya seperti itu. Kemudian di sini kita bisa juga untuk menghapus utangnya. Contoh untuk makanan ringan ya. Kita akan pilih untuk buat data baru. Untuk pilih data karena kita tidak memasukkannya secara manual lewat pemasukan atau pengeluaran, jadi pilih saja untuk buat data baru. Nah, di sini ada dua pilihan, bayar kembali hutang atau naikkan hutang. Nah, di sini saya pilih bayar kembali hutang. Jadi untuk naikkan hutang mungkin bisa jadi kita hutang kembali ke tetangga itu. Jadi kalau untuk ke teman itu ya berarti. Nah, mungkin ini karena konteksnya teman, saya akan bayar 20.000 pas. Kayak gini ya. Kemudian saya klik centang. Nah, di sini bisa kita lihat saldo OVO kita berkurang. Kemudian di sini untuk hutang kita pilih hutang lagi. Nah, untuk tetangga mungkin saya akan pilih bayar kembali hutang tetapi rekening dompet fisik, tapi saya membayarnya mungkin 55.000 karena terkena bunga 10%. Jadi saya bisa klik. Nah, di sini tetangga berhutang kepadaku tetangga 5.000. Sedangkan yang ditutup adalah teman. Jadi di sini untuk dompet fisiknya Rp20.000. Nah, ternyata di pinjaman bunga ini ternyata saya masih hutang ke tetangga saya. Jadi saya hanya melunasi tetangga saya itu 55.000. Jadi kayak ternyata ada 5.000 yang belum saya lunasi gitu. Nah, untuk lunasannya mungkin bisa kita klik lagi di hutang ini. Nah, mungkin di sini karena ini 55.000, jadi saya tambah catatan. Nah, mungkin saya bisa klik 5.000 lagi. Nah, di sini karena konteksnya sudah menambah bunga ya. Nah, jadi kayak tadi itu kita isi 55.000, kenapa berkurang 50.000? Karena 5.000-nya dianggap masih memiliki bunga. Jadi yang dikurangi hanya 50.000. Oke, di sini saya klik 5.000. Oke, di sini untuk aktif, utang aktifnya sudah tertutup semua. Untuk tetangga di sini, ya, di sini tidak ada yang berkurang. Seperti itu mungkin untuk utang. Kemudian untuk daftar belanja, misalnya saya akan misalkan untuk daftar belanja. Nah, di daftar belanja ini contohnya saya ingin menambahkan totem. Contohnya ada toko tembalang. Di sini saya ingin membuat daftar, misal saya ingin beli kipas angin lagi mungkin harganya 125.000.
Terus mungkin untuk lampu tidur 8.000, roll kabel 26.000. Nah, saya bisa menambahkan ini. Jadi, nah di sini saya bisa memberikan tanda pemberitahuan. Jadi bisa saja saya klik di sini untuk ganti nama daftar belanja atau buat catatan, berbagi, hapus. Bisa klik pemberitahuan ya. Nah di sini saya ingin pemberitahuan di tanggal, contohnya tanggal 26. Nah tanggal 26 atau mungkin tanggal 25 atau mungkin ya tanggal 26 saja, tanggal 26. Terus ini waktunya saya klik 12. Nah nanti pada jam 12 itu nanti akan berbunyi kalau saya harus ketemu untuk membeli ketiga list dari daftar saya ini. Nah kalau misalnya sudah, ini dicentang saja dan kita klik buat catatan. Nah buat catatannya ini kita langsung klik saja, misal kita waktu belanja menggunakan dompet fisik. Nah berarti untuk pilih kategori di sini mungkin lebih ke arah elektronik aksesoris ya, 159.000. Oke, buat catatan. Nah selesai. Di sini untuk daftar belanja semuanya ya mengurangi dompet fisiknya. Saya seperti itu untuk daftar belanja. Kemudian bapak-bapak atau ibu-ibu, perbedaan antara anggaran dan pembayaran, anggaran itu lebih bersifat urgensi. Jadi seperti anggaran lebih tidak bersifat urgensi. Contohnya itu kayak pembelian SSD dan RAM laptop. Terus untuk jadi anggarannya, anggaran berkala. Jadi saya klik anggaran. Untuk anggaran berkala saya ingin contohkan vitamin. Nah untuk vitamin di sini saya contoh 50.000 ya, masukkan. Nah di sini untuk periodenya saya bisa milih untuk mingguan, bulanan, tahunan, atau sekali. Ya biasanya saya membeli vitamin itu bulanan, jadi saya klik bulanan. Dan ini untuk kategori berbelanja apotek saja. Kita beli apotek. Terus untuk rekening yang akan dikurangkan dompet fisik, bisa klik centang saja. Nah di sini belum berkurang bapak atau ibu karena kita tidak membeli vitamin. Nanti saya akan contohkan, semisal saya membeli vitamin 50.000 hari ini. Contoh saya mengumpulkan 50.000 untuk membeli vitamin. Di sini tunai, kemudian ini dompet fisik, kategorinya saya pilih yang sama, harus sama. Jadi memilih untuk yang apotek kimia farma. Ini saya klik centang. Nah di sini kurang 516.000, berkurang 516.000, dan untuk anggarannya akan berkurang. Nah jadi untuk anggarannya jadi sudah terpenuhi untuk vitamin pada bulan ini. Kemudian anggaran satu kali, saya akan contohkan pembelian SSD. Jadi kenapa bulanan? Karena nanti setelah bulan Juli, bulan Agustus, maka saya akan membeli vitamin untuk pembelian SSD ini. Contohnya saya akan membeli SSD ya. Membeli SSD, mungkin SSD saja, satu SSD. Nah mungkin ini periode satu kali, jadi saya hanya membeli saat itu juga. Mungkin untuk tanggal mulai saya tanggal 25 Juli saya akan membeli di tanggal 31 Juli. Nah di sini jumlahnya mungkin taruhlah 500 ribu. Nah untuk kategorinya SSD teknologi ya. Mungkin untuk SSD saya akan kelompokkan ke piranti lunak, aplikasi, dan permainan. Kemudian untuk rekeningnya saya akan menggunakan ke rekening bank mandiri. Kemudian saya klik centang. Oke, setelah selesai saya akan klik. Nah untuk sekarang pada bank ini saya menghasilkan 100.000 untuk dihabiskan, karena tadi di Bank Mandiri sendiri itu sudah ada transaksi yang menggunakan kategori tadi untuk komputer ya. Jadi makanya di sini akan tertulis pengeluaran 100.000 dari 500.000. Oke, mungkin itu untuk anggaran. Kemudian selanjutnya ada pembayaran. Pembayaran itu mungkin lebih bersifat urgensi dan
nominalnya tuh biasanya sudah pasti. Contohnya untuk pembayaran di sini klik yang pembayaran terencana ini. Di pembayaran terencana ini mungkin saya akan mencontohkan bayar listrik dan air. Bayaran listrik dan air gitu ya. Listrik dan air. Nah, untuk kategorinya mungkin saya akan pilih listrik dan air, mungkin energi dan kebutuhan sehari-hari. Kemudian rekening rekening fisik, jumlahnya mungkin saya taruh 50.000 tunai. Nah, ini frekuensinya bisa dipilih ya, karena pembayaran rutin, karena jatuhnya untuk listrik dan air pembayarannya rutin. Jadi kita contoh untuk minggu tanggal 25, mungkin untuk mengingatkan, jadi pembayaran rutin mungkin saya taruh 1 Agustus ya, karena biasanya membayar listrik itu di awal. Terus saya pilih mengingatkan untuk 1 hari sebelumnya. Kemudian ini atur rutinitas tiap 1 bulan. Di ini maksudnya tiap 1 bulan pada tanggal yang sama. Jadi tanggal 1 Agustus, nanti tanggal setelahnya ada tanggal 1 September, 1 Oktober gitu akan terus diingatkan untuk membayar listrik dan air. Oke, di sini saya akan langsung pilih centang saja. Nah, di sini akan muncul energi dan air minus 50.000. Nah, di sini tidak ada yang berkurang karena kita akan membayar listrik dan airnya itu tanggal 1 Agustus. Jadi untuk tanggal bulan depan. Oke, mungkin untuk itu untuk bayaran 1 kalinya sama. Cuman bedanya hanya diingatkan, tidak ada diingatkan, jadi kayak hanya untuk saat itu juga. Bukan untuk per bulan atau per minggu gitu. Oke, baik, mungkin untuk bab 4 selesai. Jadi kita bisa langsung untuk bab 5. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan satu fitur, yaitu di bawahnya fitur mode gelap. Di sini ada sembunyikan jumlah. Jadi ketika bapak-bapak atau ibu-ibu ingin supaya jumlah nominalnya tidak diketahui oleh orang lain, jadi bisa diklik sembunyikan jumlah. Nah, di sini akan terblur dengan semua. Nah, jadi untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya anak mungkin tidak sengaja untuk mencet aplikasi ini, mungkin ini adalah sebuah aplikasi privasi, jadi bisa menggunakan metode. Jadi tapi kalau untuk saat ini saya akan uncheck untuk sebelumnya. Nah, kita lanjut saja untuk bab kelima, yaitu saya ingin lanjut ke kartu loyalitas. Nah, di sini di kartu loyalitas ini saya bisa memilih untuk mengambil gambar dan merekam video. Nah, di sini fungsinya adalah untuk men-scan barcode yang ada di kartu kita. Nah, di sini nggak apa, kita scan saja. Di sini nggak apa, kita scan. Nah, ini untuk kartunya. Mungkin saya akan klik RSU PKU Muhammadiyah. Kemudian untuk warna kartunya kan saya sesuaikan dengan kartu saya seperti ini ya, langsung saja klik. Nah, di sini fungsinya adalah ketika kartu lupa dibawa ataupun kartunya hilang, mungkin kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk pergi ke suatu tempat yang memang disediakan untuk kartu anggotanya. Oke, mungkin segitu dulu untuk kartu loyalitas, cukup segitu. Untuk kartu loyalitas, kita lanjut ke garansi. Nah, di sini garansi kita sudah mengisi untuk kipas angin 1 bulan tadi di bagian pengeluaran. Nah, mungkin selanjutnya saya akan menambahkan mungkin untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin membelikan motor anaknya, mungkin bisa di sini pilih untuk motor ya, mungkin untuk cicilan motor saja ya, untuk cicilan motor mungkin bisa 500.000. Nah, nanti saya akan memberitahu bagaimana caranya untuk membeli motor, kemudian cara mengangsurnya supaya lebih mudah. Jadi itu
mungkin ketika tadi untuk 500.000 ini sendiri untuk membeli motor kan, untuk motor itu pasti 2 juta ya, untuk lebih dari 12 juta 13 juta, jadi kayak harus ada pengeluarannya secara rutin gitu untuk melakukan kredit. Nah itu bisa bapak-bapak atau ibu-ibu itu menggunakan fitur tadi anggaran ataupun pembayaran ya. Nah tapi di sini bisa juga nanti ada fitur tabungan, yaitu fitur yang merupakan pencapaian target dengan menggunakan tabungan. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu itu untuk mencicil dulu mungkin 500.000 sampai ke 17 juta. Mungkin nanti saya akan jelaskan di bagian fitur tabungan. Sekarang kita akan fokus ke bagian garansi. Nah di sini ada garansi 500.000 motor. Kemudian tunai garansi 12 bulan. Di sini mungkin saya akan memilih untuk menggunakan ini saya tunai pembayaran mobile dan pembayaran web ya. Sini tunai 12 bulan. Oh ya, mungkin tadi untuk OVO, untuk bayaran menggunakan OVO, tipe pembayarannya bisa diganti dengan pembayaran mobile. Nah di sini mungkin untuk tunai rekening motor saya ingin menggunakan rekening Bank Mandiri ya. Membayar 500 juta. Untuk motor sendiri di sini saya akan berbelanja mungkin lebih ke arah kendaraan. Ini kendaraan, beda transportasi dan kendaraan. Transportasi itu transportasi umum, untuk kendaraan berarti kendaraan pribadi. Nah, di sini saya perlu kendaraan biasa. Nah, 500 ribu. Nah di sini atau mungkin ini servis motor ya. Jadi ketika saya memilih servis motor, di sini saya akan memilih kendaraan, kemudian pemeliharaan kendaraan. Nah di sini untuk servis motor. Nah di sini untuk servis motor garansi 12 bulan seperti ini ya. Oh ya, untuk servis motor tadi ya, untuk Bank Mandiri mungkin tipe pembayarannya bisa transfer ya, atau bisa mungkin tunai karena sifatnya tarik tunai terlebih dahulu ya, ataupun bisa menggunakan pembayaran mobile. Jadi untuk banking itu bisa ya untuk tipe pembayarannya. Jadi untuk tipe pembayaran ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, hanya saja untuk sebagai pengingat kita transaksi kita itu menggunakan secara tunai atau pembayaran mobile dan sebagainya, hanya sebagai pembantu saja. Terus untuk garansi mungkin untuk garansi segitu, dulu, terus cukup segitu. Nah selanjutnya akan saya jelaskan tentang nilai mata uang. Nah di sini untuk nilai mata uang sebenarnya tidak terlalu penting untuk perencanaan keuangan pribadi ya, tapi untuk sebagian orang saja. Jadi mungkin di sini kalau bapak-bapak atau ibu pengen mengetahui nilai tukar mata uang rupiah kita dengan mata uang negara asing, bisa memilih. Di sini ada 3 pilihan ya. Terserah bapak-bapak atau ibu bisa memilih. Mungkin ada nilai tukar Indonesia dengan USD, Indonesia dengan Euro dan sebagainya. Itu untuk nilai mata uang. Dan yang terakhir ada tujuan. Nah, di sini bedanya tujuan anggaran dengan pembayaran. Anggaran itu tadi sifatnya dia lebih tidak urgensi dan biasanya nominalnya itu hanyalah sebagai perkiraan. Contoh, saya ingin membeli apa 20 juta padahal harganya 18 juta atau mungkin melebihi lah, harganya 21 juta. Nah untuk pembayaran biasanya nominalnya itu lebih pasti. Contoh pembayaran listrik dan air, mungkin ketika lebih hanya lebih berapa, tapi biasanya nominalnya pasti dan tingkat urgensinya itu lebih tinggi dibandingkan anggaran. Nah bedanya dari tujuan ini sifatnya bapak atau ibu tidak mengangsur terlebih dahulu, tetapi menabung atau mengeluarkan uangnya dengan menabung. Jadi kayak bapak atau ibu tidak mengeluarkan uang ke penerima dari dana, tapi untuk ditabung terlebih dahulu. Kemudian ketika sudah mencapai nominal yang ditentukan, maka tabungan itu akan digunakan untuk apa? Nah di sini saya akan mencoba untuk menabung dengan goal haji dan umroh. Biasanya haji dan umroh saya buat goal.
Nah, untuk haji dan umrah mungkin targetnya saya 25 juta. Nah, untuk tersimpannya mungkin saya menggunakan rekening tabungan saya yang lain. Nah, di sini karena kita sifatnya free member, saya lupa menjelaskan, daftar rekening itu hanya maksimal 3 untuk free member. Nah, untuk pay member atau untuk VIP member itu bisa untuk menambahkan akun rekeningnya sebanyak mungkin. Dari sini saya haji dan umrah 25 juta. Mungkin saya hanya akan mengira-ngira untuk sudah tersimpan di 1 juta. Langsung saja. Kemudian tanggal yang diinginkan untuk pergi haji mungkin saya pilih di tanggal 1 Maret 2027. Nah, ini untuk warna goldnya seperti ini. Ini saya cantik. Nah, di sini sudah ada tujuannya, sudah ada untuk haji dan umroh. Terus untuk nanti untuk haji dan umroh sendiri ini bisa kita tambahkan, contoh bisa 1 juta, terus Bapak atau Ibu sudah menabung. Jadi misal sudah menabung 2 juta, ambillah 2 juta. Kemudian bisa dimasukkan. Nah, untuk dimasukkan jadi menambah 3 juta untuk detail haji dan umroh. Nah, mungkin ketika sudah sampai 25 juta, nanti Bapak atau Ibu bisa klik pasang dulu saat mencapai. Nah, ini secara tidak langsung nanti akan pindah ke arah tercapai. Nah, seperti ini. Untuk tercapai haji dan umroh tercapai 25 Juli 2021. Ya, untuk mungkin untuk tujuan segitu, cukup segitu. Untuk bab 5 mungkin selesai, dan untuk keseluruhan bab yang dapat saya sampaikan mungkin hanya segitu. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan ketika saya menjelaskan atau mengoperasikan aplikasi wallet ini. Sebelumnya terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mendengarkan saya memaparkan materi tentang program KKN pertama SDGs mengenai perencanaan keuangan sederhana. Terima kasih untuk warga Tempa sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan video ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.